ada darah di tanah. Cepat lihat, ada orang melahirkan di toilet. Siapa sebenarnya ayah anak ini? Saya masih seorang pelajar. Saya sama sekali tidak mampu merawat anak ini. Apa yang harus saya lakukan? Jika kamu tidak membiarkan saya menggendong cucu, kamu tidak akan kembali lagi. Saya bahkan belum pernah berhubungan dengan wanita. Dari mana anak ini sehingga bisa kamu gendong? Ini? Dari mana anak ini? Tuan Liang, anak ini memang milik Anda. Sangat konyol. Saya bahkan belum pernah pacaran. Laporan DNA tidak akan bermasalah, tapi informasi tentang ibu biologisnya saat ini tidak dapat dicocokkan dengan database. Anak ini benar-benar anak saya. Kenapa saya tidak ingat? Siapa ibu anak ini? Kamu sudah bangun? Apa yang terjadi? Sudah 3 hari dalam koma? Saya? Kenapa saya tidak ingat apa-apa? Kamu mengalami kecelakaan mobil, kepala kamu mengalami benturan, sebagian ingatan hilang, itu juga adalah hal yang normal. Tidak perlu terlalu khawatir. Tingkat prolaktin kamu tinggi. Tubuhmu menunjukkan gejala menyusui. Apa? Saya sama sekali tidak pernah melahirkan anak. Secara medis, kamu seharusnya baru saja melahirkan. Hanya saja mungkin kamu tidak ingat. Apakah kamu sudah mendengar Direktur Liang dari grup Liang sedang mencari pengasuh bayi? Gaji bulanan 100.000. Apa? 100.000? Ini bukan mencari pengasuh bayi, ini mencari ibu menyusui. Dikatakan bahwa anak itu baru saja lahir, yang bisa menyusui diprioritaskan. Pak Liang tampak sangat khawatir. Apakah benar bisa mendapatkan 100.000? Dengan begitu, saya bisa membayar uang sekolah. Yang Zong, bulan ini sudah diganti. 108 bulan pengasuh bayi. Nona kecil masih sulit diatur. Ini semua, ini adalah yang terakhir. Jika hari ini tidak bisa menemukan orang, kalian semua pergi dari sini. Ini bukan Akademi Seni Zhou Xiaoning, kan? Belum selesai belajar, sudah keluar untuk mengurus anak. Lin Yaqi. Apa? Dia adalah tunangan Yang Zong. Orang ini ada rasa familiar yang aneh. Begitu kecil, dia bisa mengerti apa. Mungkin bahkan belum pernah diganti popoknya. Tidak belajar dengan baik, datang ke sini untuk apa? Tidak mungkin untuk menggoda Yang Zong, kan? Apa? Ternyata merencanakan sesuatu terhadap kakak Sinan saya. Wanita ini pasti tidak boleh dibiarkan. Pak Liang meminta ketat harus memiliki pengalaman merawat anak selama 5 tahun atau lebih. Dengar tidak? Ini bukan tempat sembarangan, tempat yang bisa dihadiri semua orang. Saya bisa menyusui. Apa? Siapa yang mau lihat apa yang sebenarnya terjadi pada bayi? Apa dia tersedak? Cepat tepuk punggungnya. Bukan begitu cara tepuknya, biarkan saya yang melakukannya. Sampingkan, biarkan saya yang melakukannya. Jika hari ini saya tidak bisa menenangkan putri saya, kalian semua tunggu saja untuk dipecat. Atau, biarkan saya coba. Ada beberapa orang ini belum lama belajar, sudah berpikir untuk mengambil jalan pintas. Hati-hati sedikit, anak itu sangat berharga. Apa yang terjadi? Kamu bekerja seumur hidup pun tidak akan bisa membayar. Kamu begitu bodoh. Jangan sampai anak itu jatuh lagi. Ini sangat kejam. Anak itu masih sangat kecil. Kamu benar-benar... Aku sudah bilang padamu sejak lama,
Anak kakak Sinan sangat berharga. Kenapa kamu harus sembarangan? Apa niatmu sebenarnya? Tidak mau belajar dengan baik, datang ke sini untuk merusak anak. Hanya untuk pamer, menyiksa anak sekecil ini. Sungguh sangat jahat. Panggil orang, bawa dia keluar. Beri aku 1 menit lagi, akan segera selesai. Apa yang kamu buat terlihat profesional. Seorang siswa miskin tahu apa tentang pengasuhan anak. Berikan anak itu padaku. Nona Liang, berasal dari keluarga terhormat. Bagaimana bisa kamu terus mengganggu seperti ini? Semua diam. Nona ini, jika kamu tidak mengerti tentang pengasuhan anak, tolong, jangan sembarangan. Ada apa dengan anakku? Aku ingin kamu membayar dengan nyawamu. Anak ini mengalami kolik usus. Pijat titik akupunktur sangat efektif. Berikan saya sedikit waktu lagi. Kau wanita jahat ini, apakah kau ingin membunuh bayi? Seret dia keluar dari sini. Bayi, cepat sembuh ya. Kalau bukan anak sendiri, tidak merasa sakit hati, begitu menyiksa anak orang lain, apakah kau lahir dari ibu tetapi tidak dibesarkan oleh ibu? Iksa Senhenia udah merawat banyak bayi. Udah punya bayi, saya anggap seperti anak sendiri untuk dirawat. Orang seperti kamu tidak layak menjadi pengasuh bayi. Kalau ibu kandung anak ini melihat betapa sakit hatinya. Saya lihat kamu sama sekali tidak datang untuk merawat bayi. Kau punya maksud lain? Kalian percayalah padaku. Saya bisa merawatnya dengan baik. Dia akan segera baik-baik saja. Cukup. Letakkan bayi itu sekarang. Saya bisa mengampuni nyawamu. Apa yang kamu lakukan? Berikan bayi itu padaku. Ambilkan untukku. Tidak apa-apa. Anak itu hanya mengalami penyumbatan usus. Tidak menyangka gadis ini masih muda. Dia benar-benar bisa merawat anak. Benar. Lihat anak ini tampaknya sangat mengenalnya. Bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa? Kamu masih muda, belum pernah menjadi pengasuh bayi. Bagaimana bisa begitu memahami bayi? Saya sudah merawat 3 adik laki-laki saya sejak kecil. Mereka memberi susu, mengganti popok, dan menidurkan mereka. Semuanya saya yang lakukan. Jadi merawat anak, bagi saya bukanlah hal yang sulit. Tidak menyangka gadis ini juga cukup tidak mudah. Lalu bagaimana dia berpikir untuk menjadi pengasuh bayi? Karena gajinya tinggi. Saya sekarang sangat kekurangan uang. Bagaimana bisa ada orang yang begitu belak-belakan? Sepertinya bayi juga sangat mengenalnya. Bagaimana kalau hanya kamu? Saya akan memberimu gaji bulanan 1 juta. Silakan tinggal di sini. 1 juta. Terima kasih kepada Liang Zong yang memberikan saya kesempatan ini. Saya pasti akan merawat bayi dengan baik. Liang Zong terlalu baik kepada nona kecil, perlu mengeluarkan 1 juta untuk menyewa pengasuh bayi. Benar-benar nasib lahir sebagai putri. Saudara Sinan, dia seorang mahasiswa miskin yang tidak berpengalaman. Apa haknya? Keputusan saya perlu persetujuanmu. Dia benar-benar membiarkan wanita ini tinggal. Zhou Xiaoning, saya tidak akan membiarkanmu pergi. Maaf ya, Liang Zong. Saya segera bereskan. Ini yang kamu gambar? Tidak menyangka dia sehebat ini. Ini sama sekali tidak terlihat seperti tingkat siswa. Selesai, dia pasti merasa saya tidak serius bekerja. Saya melihat bayi sudah tertidur. Saya hanya memberikan ini untukmu. Bagaimana? Tidak menghargai? Bukan begitu.
Ini terlalu berharga, saya tidak bisa menerimanya. Tidak suka. Besok saya akan membawamu ke konter untuk menukar. Bukan, Liang Zong. Ini adalah sesuatu yang saya tidak pernah membawa tas semahal ini. Saya biasanya menggunakan tas kain yang cukup baik. Itu pasti bisa bertahan sampai saya lulus. Soal tas ini, kau sebaiknya memberikannya kepada orang lain. Kau kekurangan uang? Apakah bukan karena barang-barang ini? Aku bekerja sebagai pengasuh bayi untuk mendapatkan uang untuk sekolah. Orang tuaku tidak akan memberikan uang untuk sekolahku. Aku tahu kau memiliki niat buruk terhadap kakak siniangku, berniat jahat. Jenderal Liang, ada apa? Tidak ada apa-apa. Dia bahkan memiliki tanda lahir yang sama dengan bayi. Ini adalah rambut Zhou Xiaoning. Periksa saja DNA-nya dengan bayi. Baiklah, Jenderal Liang. Selamat kepada siswa teladan di sekolah kami, siswa Zhou Xiaoning, sekali lagi mendapatkan beasiswa nasional peringkat pertama. Mari kita berikan tepuk tangan untuknya. Tunggu sebentar. Para guru dan teman-teman, apakah kalian tahu siapa siswa teladan ini sebenarnya? Bukankah itu putri dari grup Lin Yaki? Cepat ambil gambar, pasti ada berita besar. Nona Lin, apa sebenarnya yang ingin kamu katakan? Semua lihat layar besar. Inilah teman kita yang terhormat Zhou. Siang hari menjadi siswa, malam hari menjadi pengasuh bayi. Tidak, tapi menjadi selingkuhan. Saya tidak, jangan bicara sembarangan. Ya Tuhan, sangat tidak tahu malu. Sungguh memalukan saya, sekolah kami. Bagaimana bisa ada siswa seperti ini? Bagaimana bisa ada hal seperti ini? Aku hanya mencari pekerjaan paruh waktu sebagai pengasuh bayi. Aku tidak menjadi selingkuhan orang lain. Kalian jangan salah paham. Salah paham. Semua orang tahu aku bertunangan dengan Liang Xinan. Dia datang ke sekolah untuk menjemputku. Kamu harus naik mobilnya. Apakah kamu berani bilang kamu tidak menggoda dia? Aku tidak menggoda Liang Zong. Dia yang memaksa. Bagaimana mungkin Kak Xinan menyukai orang sepertimu? Barang kelas bawah, itu memang niatmu. Ingin naik ke tempat tidurnya. Ini adalah pengetahuan yang tidak tepat. Sungguh menjijikkan. Orang seperti ini seharusnya keluar dari akademi seni kami. Keluar. Kamu keluar. Mengingat siswa kita, Zhou Xiaoning, terdapat masalah moral yang serius. Setelah dibahas oleh pihak sekolah memutuskan mencabut kelayakan beasiswa dan memutuskan untuk mengeluarkannya. Pihak sekolah memutuskan mencabut kualifikasi beasiswanya. Ini baik. Orang seperti ini seharusnya sudah keluar dari akademi seni kami. Sebelumnya saya masih berpikir dia adalah gadis yang polos. Tidak menyangka begitu tidak bermoral. Saya benar-benar tidak melakukan hal-hal kotor itu. Kenapa kalian tidak mau percaya padaku? Percaya padamu. Inilah akibatmu menggoda pria saya. Layak. Tuan Liang, laporan DNA sudah keluar. Nona Zhou, dia memang ibu dari bayi itu. Sangat bagus, saya sudah tahu insting saya tidak salah. Saya hanya bekerja secara normal. Saya tidak pernah merebut pria milik orang lain. Nona Lin, kenapa kamu menuduhku? Saya dan Liang Zong benar-benar tidak ada apa-apa. Apakah kamu benar-benar ingin menempatkanku dalam posisi yang sulit? Mencemarkan namamu. Orang-orang seperti kamu yang berada di lapisan bawah, aku akan memencetmu hingga mati. Sama seperti memencet seekor semut hingga mati. Semua risiko di sekitar Kakak Xinan, aku akan menyingkirkannya. Apalagi orang seperti kamu, hama. Aku harus melakukan apa agar kamu bisa membiarkanku pergi?
Sekarang, segera. Telepon Kakak Sinan dan mengundurkan diri. Aktifkan speakerphone untukku. Aku bilang padamu, Kakak Sinan hanya menyukai aku seorang. Dia denganmu hanya bermain-main, hanya bersenang-senang saja. Selama kamu telepon dia untuk mengundurkan diri sekarang, dia pasti akan langsung setuju. Kami orang-orang dari kelas atas seperti ini, aku yang peduli. Kalian orang-orang dari kelas bawah, datang dan pergi. Direktur Liang, belakangan ini, saya sangat sibuk dengan studi, tidak nyaman untuk menjadi pengasuh bayi. Ingin mengundurkan diri darimu. Baik, bisa. Yang Mulia Liang, saya ingin mengundurkan diri dari Anda. Baik, bisa. Dia memang ibu dari bayi itu. Mengapa harus tetap menggunakan identitas pengasuh bayi? Wanita yang moralnya rusak seperti ini harus dipukul sampai mati. Suara apa itu di sana? Siapkan mobil, pergi ke Akademi Seni. Ya, apakah kamu mendengarnya? Kami orang kaya mengganti pembantu, sama seperti mengganti serbet. Jangan berharap pada siapapun hari ini akan datang untuk menyelamatkanmu. Jangan terlalu bermimpi dan berkhayal. Dia hanya menyewa saya untuk bayi itu. Bagaimana saya bisa berharap dia membantu saya? Kamu pikir dengan tidur di ranjang Kakak Sinan bisa berubah dari bebek menjadi angsa? Benar-benar tidak tahu malu. Aku dan Liang Zong benar-benar tidak ada apa-apa. Tolong, aku mohon, biarkan aku pergi. Tolong. Apakah kamu ingin aku melepaskanmu? Berikan sedikit itikad? Baik, sekarang juga berlututlah untukku, bersembah dan minta maaf. Benar. Segera berlutut, minta maaf kepada Nona Lin. Itu benar, berlututlah. Berlutut? Dia seorang pelajar miskin. Bagaimana mungkin dia mampu membeli seragam haute couture seperti ini? Pasti uang Liang Zong yang digunakan. Berani membuat tunanganku mengeluarkan uang untuk membelikanmu pakaian? Tidak tahu malu? Pergi, cabut pakaiannya dariku. Jangan cabut bajuku. Bukankah kamu suka menggoda pria? Aku akan telanjang kamu dan membuangmu ke jalan supaya semua orang melihatmu. Kotor sekali. Belajar dengan orang seperti dia sungguh memalukan. Orang seperti ini, bahkan jika kepalaku pecah, itu tidak cukup untuk meluapkan kemarahan. Teman-teman, ayo, ambil gambar bersamaku. Jangan. Kalian sedang melakukan apa? Lepaskan aku. Jangan, bukankah kamu suka menggoda pria? Berhenti.